Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Azahra. Aku adalah seorang mahasiswi semester 4. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi digital. Daripada kita berlama-lama, langsung saja ke videonya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau perkembangan teknologi digital telah mendorong banyak sekali transformasi signifikan dalam sektor keuangan loh, khususnya melalui munculnya bank digital, penerapan open banking, serta terbentuknya ekonomi tanpa tunai atau yang biasa disebut dengan cashless society. Nah, tugas video kali ini tidak hanya aku buat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah, namun aku ingin mengajak kalian untuk menganalisis keterkaitan antara ketiga konsep yang aku sebutkan tadi, serta mengkaji manfaat, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama yaitu bank digital. Bank digital merupakan bentuk evolusi dari sistem perbankan konvensional yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan secara penuh berbasis digital. Adapun menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karakteristik utama bank digital ialah yang pertama yaitu berbasis aplikasi. Bank digital beroperasi melalui aplikasi mobile atau platform online sebagai media utama layanan. Seluruh aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, transfer pembayaran, hingga pengajuan pinjaman dilakukan secara digital tanpa perlu datang ke kantor cabang. Yang kedua yaitu minim kantor fisik. Salah satu ciri utama bank digital adalah tidak bergantung pada kantor fisik. Bahkan beberapa beroperasi sepenuhnya tanpa cabang atau neobank. Kondisi ini memungkinkan bank menekan biaya operasional seperti sewa gedung dan tenaga kerja, sehingga layanan dapat diberikan secara lebih efisien dan cepat. Yang ketiga yaitu otomatisasi layanan. Bank digital memanfaatkan berbagai teknologi canggih seperti artificial intelligence, machine learning, dan big data analytics untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Melalui teknologi tersebut, bank mampu menganalisis perilaku nasabah secara lebih mendalam seperti pola transaksi, preferensi penanggungan layanan, hingga kebiasaan keuangan. Yang keempat yaitu real-time system. Bank digital menyediakan layanan tanpa batas waktu, sehingga nasabah dapat melakukan berbagai transaksi kapan saja selama 24 jam dan 7 hari seminggu, tanpa terikat jam operasional seperti pada bank konvensional. Hal ini dimungkinkan karena seluruh sistem telah terintegrasi secara digital dan berjalan secara otomatis. Yang kelima yaitu biaya operasional rendah. Bank digital tidak memerlukan infrastruktur fisik yang besar seperti kantor cabang dan operasional tatap muka, sehingga mampu menekan biaya operasional secara signifikan dibandingkan bank konvensional. Efisiensi ini berdampak langsung pada layanan yang diberikan kepada nasabah, di mana biaya administrasi cenderung lebih rendah, bahkan dalam beberapa kasus tidak dikenakan sama sekali. Nah, transportasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mengubah pola interaksi antara bank dan nasabah. Nah, tadi kan udah bank digital, sekarang open banking. Open banking memungkinkan pertukaran data keuangan melalui teknologi API antara bank dan pihak ketiga seperti fintech. Berdasarkan implementasi, open banking mampu mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat kolaborasi antara bank dan fintech. Meskipun demikian, keterbukaan data ini menimbulkan dilema antara inovasi dan perlindungan privasi. Nasabah seringkali tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka digunakan oleh pihak ketiga, sehingga memunculkan risiko asimetri informasi. Lebih lanjut, studi akademik juga menunjukkan bahwa open banking berpotensi menggeser peran bank menjadi tidak terlihat atau invisible bank, karena layanan keuangan lebih banyak diakses melalui platform pihak ketiga. Kondisi ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuatan ekonomi pada perusahaan teknologi besar jika tidak diimbangi regulasi yang memadai. Selanjutnya yaitu terbentuknya ekonomi tanpa tunai. Sistem pembayaran non-tunai memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan lebih cepat, praktis, dan efisien melalui berbagai instrumen seperti e-wallet, mobile banking, dan QR Code. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam penggunaan pembayaran digital yang berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Namun, implementasi cashless society tidak terlepas dari berbagai tantangan.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hambatan utama dalam adopsi sistem pembayaran digital meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta kekhawatiran terhadap keamanan data. Hal ini menandakan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya inklusif dan masih menyisakan kesenjangan akses di masyarakat. Dari perspektif yang lebih kritis, ekonomi tanpa tunai juga memiliki implikasi sosial yang kompleks. Di satu sisi, sistem ini meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi privasi individu karena seluruh aktivitas keuangan terekam secara digital. Selain itu, ketergantungan penuh pada sistem digital dapat menimbulkan risiko eksklusi keuangan bagi kelompok tertentu, seperti masyarakat di daerah terpencil atau individu dengan keterbatasan akses teknologi. Studi lain juga menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan digital menjadi faktor utama yang menghambat adopsi cashless society, khususnya pada sektor UMKM. Dengan demikian, transformasi menuju ekonomi tanpa tunai tidak hanya merupakan isu teknologi, tetapi juga isu sosial dan ekonomi yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Nah, keterkaitan antara bank digital, open banking, dan ekonomi tanpa tunai menunjukkan adanya integrasi ekosistem keuangan digital yang saling memperkuat. Bank digital menyediakan infrastruktur layanan, open banking memungkinkan integrasi lintas platform, sementara cashless society menjadi bentuk implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, integrasi ini juga meningkatkan kompleksitas risiko, terutama dalam hal keamanan data, stabilitas sistem, dan perlindungan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi berperan penting dalam menciptakan ekosistem cashless yang aman dan inklusif, namun tetap membutuhkan penguatan regulasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun digitalisasi sektor keuangan menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi, kemudahan, dan peningkatan inklusi keuangan, pendekatan yang terlalu optimis dapat mengabaikan risiko yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara inovasi dan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan sistem keamanan untuk memastikan bahwa transformasi menuju sistem keuangan digital tidak hanya efisien, tetapi juga adil, aman, dan berkelanjutan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam sektor keuangan yang ditandai dengan berkembangnya bank digital, penerapan open banking, dan munculnya ekonomi tanpa tunai menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam sistem keuangan modern. Bank digital berperan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan, sementara open banking mendorong inovasi melalui integrasi data dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam ekosistem keuangan. Di sisi lain, ekonomi tanpa tunai menjadi bentuk nyata dari pemanfaatan teknologi digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, serta transparansi dalam aktivitas transaksi masyarakat. Nah, guys, mungkin sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.